Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program iNews Jabar dalam segmen khusus Gaspol Menggagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama Wakil DPRD Jawa Barat Ibu Dr. Hajah Ide Purwadewi Sundari SOSMM. Bu, ini tadi kita melihat bahwa komunikasi yang berjalan, meskipun yang namanya juga perbedaan pasti tentu akan ada seperti itu. Tapi melihat bahwa sesaat lagi kepemimpinan Pak UU dan juga Kang Emil ini akan berakhir sesaat lagi. Namun melihat seperti apa pola kepemimpinan yang bisa diambil mungkin contohnya oleh pihak DPRD, terutama dalam hal ini mungkin Bu ini sendiri melihat apa yang bisa diambil bahwa ini loh yang harus dipertahankan. Ya kalau pola kepemimpinan sekali lagi kan biasanya juga masing-masing pemimpin punya gaya kepemimpinan, pola kepemimpinannya masing-masing. Tapi yang saya lihat, saya sorot sebetulnya sudah berjalan itu terkait dengan keterbukaan informasi publik kan. Sekarang semua tuntutan pemerintahan itu kan harus keterbukaan informasi publik, termasuk di DPRD juga harus berprinsip demikian. Karena ini juga selain ada penilaian, tentunya masyarakat sudah saat-saat ini tuh menuntut ya untuk ada keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat. Kemudian eksekutif juga saya lihat terbuka di media sosial terkait program-program, walaupun selalu setiap program pemerintah, program kegiatan kan tidak semua orang juga bisa mungkin merasakan juga apa baik tidaknya itu penilaian dari masing-masing gitu ya. Tapi memang satu hal dari keterbukaan informasi medsos yang ada ya justru komunikasi-komunikasi penting di dalam pemerintahan daerah itulah yang menurut saya juga harus terus dibangun dengan baik. Karena bagaimanapun DPRD dengan eksekutif ini kan juga unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menentukan bagaimana juga kebijakan, kemudian memastikan bagaimana berjalannya pemerintahan itu di Jawa Barat ini bisa berjalan kan kita juga. Sehingga menurut saya komunikasi yang dibangun, kemudian juga pola komunikasi yang baik yang diwujudkan itu ya harus betul-betul ya komunikasi dua arah lah ya, komunikasi dua arah, komunikasi yang cukup bisa menghasilkan apa ya sesuatu yang tentunya positif bukan cuma bagi eksekutif, legislatif, tapi juga bagi masyarakat, terutama informasi-informasi penting yang masyarakat perlu tahu dan itu menjadi apa ya hal yang juga kita pikirkan untuk kemudian juga penting mereka mengetahui informasinya. Oke, baik. Keterbukaan informasi publik ini yang harus dipertahankan lebih lanjut oleh siapapun, Bu ya, yang betul. nanti akan menjabat pimpinan di Pemprov Jabar ya, seperti itu. Nah, lantas kalau melihat dari lainnya, mungkin segi lainnya, apalagi yang memang mungkin yang diapresiasi oleh pihak DPRD Jabar terhadap kepemimpinan Kang Emil dan juga Pak UU ini? Ya kan kalau dikatakan kita harus menilai semua programnya sangat cukup banyak gitu ya. Selain keterbukaan informasi publik, banyak program-program pemerintah yang menurut saya cukup apa ya bagus dan memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Walaupun kita harus terus terang ya di pemerintah Provinsi Jawa Barat itu kita terhambat 2,5 tahun kemarin ketika pandemi COVID gitu ya. Tapi memang yang terpenting ke depan ini adalah keterbukaan informasi publik itu sejak awal kita merencanakan perencanaan ya atau merencanakan program kegiatan itu akan menjadi program utama dari pemerintah. Itu yang penting gitu ya. Jadi sehingga masyarakat itu merasa terlibat atau berkontribusi terhadap program yang akan dilakukan oleh pemerintahan daerah. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita juga berbincang soal kekosongan kepemimpinan yang tampaknya nanti apakah akan diisi, dan kita masih menunggu nama Bu ya dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam ini Kemendagri terutama. Kita Pak ketahui Presiden bahwa melalui Pak Mendagri, betul ada satu statement yang cukup menarik dan mungkin ini cukup viral ya di masyarakat juga bahwa siapapun yang nanti akan menjabat ya PJ Gubernur akan santai, mungkin ongkang-ongkang kaki seperti itu. Apakah DPRD melihatnya seperti itu, Bu? Atau masih tampaknya
PR masih banyak kok sebenarnya. Menurut kami siapapun yang nanti akan menjadi penjabat gubernur ya tidak boleh santai ya. Tapi justru ini mengandung amanah gitu ya, mengandung tanggung jawab yang cukup berat. Kenapa gitu ya? Pak Ridwan Kamil dan Pak UU ini selesai di 5 September. Di mana 5 September ini sudah memasuki tahapan pemilu. Kita ketahui sudah memasuki tahapan pemilu. Otomatis selain kita juga harus menyelesaikan tugas-tugas kita, baik dalam penyusunan peraturan daerah, dalam pembahasan anggaran, dan kita terus mengawasi bagaimana implementasi kebijakan legislasi dan anggaran kita berjalan gitu ya. Pak PJ Gubernur juga harus memastikan kondusivitas nanti berjalannya pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang. Karena ini PJ ini kan sampai nanti, sampai berakhirnya pemilu 2024. Yang tentunya mau tidak mau seperti berlangsungnya pesta demokrasi akan ada pengaruh nih gitu ya terhadap sosial gitu kan, politik, demokrasi yang berjalan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga menurut saya siapapun nanti yang terpilih menjadi PJ Gubernur ini cukup menghadapi tantangan yang cukup berat juga gitu ya untuk menjadi pemimpin di Jawa Barat di masa-masa tahapan pesta demokrasi yang akan datang. Jadi tidak maksudnya tidak santai itu kan dalam arti bahwa penyusunan RPD sudah dilakukan, tapi proses untuk menyelesaikan bagaimana kebijakan legislasi, kebijakan anggaran itu sedang berjalan. Jadi tetap harus menuntaskan itu. Yang kedua, tantangan yang kedua, amanah yang cukup berat, gitu ya, tanggung jawab yang cukup berat dan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu, pesta demokrasi di Jawa Barat ini kita pastikan bisa berjalan kondusif dan berjalan baik serta lancar. Baik. Nah, ini dia tadi PR-nya masih ada tentunya meskipun tadi soal RPJMD-nya sudah beres Bu ya. RPD sekarang. Rencana pembangunan daerahnya sudah kita tentukan. Baik. Nah, nanti kita juga akan berbincang lebih lanjut pemirsa masih bersama Wakil Ketua DPRD Jabar, terutama nanti kita akan mengetahui juga seperti apa sebetulnya, apakah sudah ada nama tokoh-tokoh tertentu nanti mungkin di 2024 mendatang dari beberapa partai politik mungkin di DPRD untuk mengisi pimpinan di Jawa Barat di 2024 nanti. Namun kita akan jeda, tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.